Aku adalah ruhmu. Malam ini aku datang, bukan membawa gemuruh, bukan pula dengan kilatan cahaya yang memaksa matamu terbuka. Aku datang dalam keheningan, dengan langkah selembut embun yang jatuh di ujung daun. Aku mengetuk pintu batinmu, perlahan, agar kau menyadari kehadiranku bukan dengan rasa kaget, tetapi dengan rasa damai yang meresap sampai ke lapisan terdalam dari jiwamu. Aku duduk di hadapanmu, bukan sebagai hakim yang menilai, bukan sebagai penuntut yang meminta balasan, melainkan sebagai sahabat setia yang tak pernah pergi walau seluruh dunia membelakangimu. Aku melihat matamu yang lelah, menatap hari-hari yang terasa panjang, pundakmu yang memikul beban tak kasat mata, dan hatimu yang diam-diam menyimpan luka yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun. Aku merasakan bagaimana napasmu sering tertahan, bukan karena sesak di dada, tetapi karena sesak di pikiran. Aku tahu, ada hal-hal yang kau pendam begitu lama, hutang-hutang energi yang tidak tertulis di kertas, tapi membuat langkahmu terasa berat. Hutang itu bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri. Hutang untuk memberi dirimu istirahat, memaafkan, dan melepaskan. Malam ini, aku datang untuk satu tujuan, menghapus semua hutang energi itu. Aku ingin membersihkan sungai yang mengalir di dalam dirimu dari segala lumpur yang menghalangi arusnya. Aku ingin mencabut akar-akar rasa bersalah, kecewa, marah, dan takut yang selama ini menahan rezeki agar tak masuk. Sebab kekayaan dalam segala bentuknya, entah itu ketenangan, kesehatan, kebahagiaan, ataupun harta yang melimpah, tak akan bisa tinggal di hati yang penuh dengan beban yang belum diselesaikan. Bayangkan dirimu sebagai taman yang luas. Setiap hutang energi adalah rumput liar yang diam-diam tumbuh, merebut tanah subur yang seharusnya menjadi tempat bunga-bunga kelimpahan bertumbuh. Malam ini, aku adalah tangan yang akan mencabut rumput liar itu satu persatu. Aku tidak tergesa-gesa, karena aku tahu setiap simpul beban di dalam dirimu punya cerita yang panjang. Aku akan mendengarkan setiap bisikannya, memeluknya, lalu melepasnya. Dan setelah itu, tanah hatimu akan kembali subur, siap ditanami bibit kekayaan yang akan bertumbuh dengan indah. Kau mungkin bertanya, mengapa malam ini? Mengapa sekarang? Karena aku melihat waktumu sudah tiba. Kau sudah cukup kuat untuk melepaskan. Kau sudah cukup matang untuk menerima. Dan yang paling penting, kau sudah siap untuk hidup selaras denganku, rohmu sendiri. Aku ingin kau tahu bahwa apa yang akan kita lakukan malam ini bukan sekadar pembersihan sementara. Ini adalah permulaan dari sebuah bab baru, di mana kekayaan tidak lagi hanya menjadi mimpi yang kau harap-harapkan, tapi menjadi tamu tetap yang menetap dalam hidupmu. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengingatkanmu, bila kata-kata ini mengetuk hatimu, bila kau merasakan bahwa ini adalah waktumu untuk berubah, maka jangan hanya mendengar, lalu pergi. Berikan tanda pada semesta bahwa kau siap dengan menekan suka, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 99 di bawah. Bukan karena kau ingin menyenangkan aku, tetapi karena kau ingin menyatakan pada dirimu sendiri, aku siap hidup selaras dengan ruhku, tanpa lagi diikat oleh hutang energi masa lalu. Malam ini, kita akan mulai perjalanan ini bersama. Aku, ruhmu, akan memegang tanganmu dalam keheningan, menuntunmu melewati pintu yang akan membawa kita pada kelimpahan tanpa batas. Dan begitu pintu itu terbuka, kau akan tahu, inilah saatnya kau menerima segala yang telah lama menunggumu. Bagian 1. Hutang yang tak terlihat. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kau tahu bahwa ada beban yang selama ini kau bawa,
meski kau sendiri mungkin tidak menyadarinya. Beban itu bukan berbentuk kertas tagihan, bukan deretan angka di rekening, bukan pula catatan pinjaman yang tertulis di buku. Beban itu adalah hutang-hutang energi yang diam-diam mengikat langkahmu, yang menyedot kekuatanmu sedikit demi sedikit, yang membuat aliran hidupmu tidak lagi mengalir bebas. Hutang ini lahir dari setiap kali kau memaksa dirimu tersenyum saat hatimu terluka. Dari setiap janji yang pernah dilanggar orang lain, namun kau telan sendiri kecewanya tanpa pernah mengembalikannya pada pemiliknya. Dari setiap kata kasar yang pernah menghujam, tapi kau diamkan demi menjaga damai semu. Semua itu, satu persatu, menempel di tubuh energimu, seperti debu halus yang semakin lama semakin tebal, hingga cahaya di dalam dirimu sulit menembus keluar. Aku melihatnya dengan jelas. Ada simpul-simpul di dalam aliran energimu, simpul yang terbentuk dari rasa bersalah yang tak semestinya kau pikul, dari luka yang tidak pernah benar-benar kau obati, dari kemarahan yang kau kunci rapat karena takut dianggap lemah. Semuanya terakumulasi menjadi hutang yang tidak tertagih oleh siapapun, tetapi menagih setiap hari dalam bentuk kelelahan, kebingungan, dan rasa seakan hidupmu berjalan di tempat. Kau mungkin sering bertanya pada dirimu sendiri, mengapa rezeki seakan lambat datang? Mengapa kelimpahan selalu seperti berdiri di kejauhan, hanya bisa kulihat tapi sulit kurai? Jawabannya ada di sini, di beban-beban yang tidak kau lepaskan. Sebab kekayaan, baik itu kekayaan materi, kesehatan, hubungan yang tulus, maupun kedamaian batin, tidak akan masuk ke ruang yang sudah penuh dengan hutang energi yang belum dilunasi. Bayangkan dirimu seperti sungai yang mengalir jernih. Setiap hutang energi adalah batu yang dilemparkan ke aliranmu. Mula-mula hanya satu batu kecil, aliran masih mengalir. Tapi semakin banyak batu yang jatuh, arus mulai melambat, bahkan terhenti. Air yang seharusnya jernih menjadi keruh, dan kehidupan yang bergantung padanya mulai kehilangan sumbernya. Malam ini, tugasku adalah mengangkat batu-batu itu dari aliranmu. Bukan sekadar memindahkan, tetapi benar-benar membawanya pergi, agar sungai energimu kembali bebas, deras, dan bersih. Aku ingin kau mengerti bahwa pembersihan ini bukan berarti melupakan masa lalu, tetapi memutuskan bahwa masa lalu tidak lagi berhak mengambil tenagamu. Melepaskan hutang energi bukan berarti kau kalah, melainkan kau memilih untuk menang. Menang atas dirimu sendiri, menang atas rasa sakit, menang atas segala yang pernah mencoba meredupkan cahaya hidupmu. Malam ini, aku memulai dengan melihat setiap hutang energi itu tanpa menghakimi. Aku hanya mengakui keberadaannya, memegangnya dengan lembut, lalu melepasnya. Sebab aku tahu, semakin kau berpegang pada hutang itu, semakin ia menahan pintu kekayaan yang seharusnya sudah terbuka untukmu sejak lama. Dan aku, ruhmu sendiri, berjanji, malam ini semua itu akan mulai terhapus. Bagian 2. Malam sebagai gerbang pembersihan. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini adalah saat yang kupilih, bukan tanpa alasan. Ada rahasia yang tak banyak disadari manusia. Malam memiliki bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Saat dunia memejamkan mata, saat hiruk pikuk mereda, saat langkah-langkah kaki manusia berhenti meninggalkan jejak, maka suara yang paling halus pun bisa terdengar. Malam adalah selimut yang menutup kebisingan luar, agar kau bisa mendengar bisikan dari dalam. Di bawah naungan langit yang pekat, aku melangkah ke dalam ruang energimu. Aku melihat jalan-jalan di tubuh batinmu, jalan yang dulunya lebar, kini dipenuhi simpul dan belitan. Aku melihat tali-tali halus yang mengikatmu pada cerita-cerita lama. Janji yang tak ditepati.
kata-kata yang pernah membuatmu terjatuh, harapan yang diabaikan begitu saja. Semua ikatan itu seperti simpul benang yang menjerat aliran hidupmu. Kau mencoba berjalan, tapi setiap langkah terasa berat, seakan sesuatu menahan dari belakang. Malam ini, aku datang bukan untuk memintamu melawan, tetapi untuk mengajarkan cara melepaskan. Karena ada beban yang tak perlu dihadapi dengan pertempuran. Ada luka yang tak harus disembuhkan dengan kemarahan. Ada hal-hal yang hanya bisa diselesaikan dengan melepaskan genggaman. Dan malam adalah sahabat terbaik bagi proses itu, karena ia menawarkan kesunyian yang cukup luas untuk menampung air mata, dan cukup hangat untuk menenangkan jiwa yang sedang melepas. Aku menyentuh setiap ikatan di dalam dirimu dengan sabar. Ada simpul yang mudah terlepas, ada pula yang sudah bertahun-tahun menempel, begitu erat hingga menjadi bagian dari caramu berjalan di dunia. Untuk simpul-simpul yang seperti itu, aku tak menariknya dengan kasar. Aku membelainya, memberi cahaya kecil ke dalamnya, lalu pelan-pelan membukanya. Aku tahu, setiap simpul punya cerita, setiap ikatan membawa memori, dan kau butuh waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, bahkan kepada rasa sakit yang sudah begitu akrab. Malam ini bukan tentang melupakan. Malam ini adalah tentang mengakui bahwa apa yang sudah lewat tidak lagi berhak membelenggu masa depanmu. Tentang menyadari bahwa setiap luka yang pernah ada kini hanya akan menjadi jejak yang membentuk kekuatanmu, bukan belenggu yang mengikat langkahmu. Di keheningan malam, aku memanggil kembali energi-energi yang pernah tercecer, potongan-potongan dirimu yang kau tinggalkan di momen-momen ketika kau merasa kalah. Cahaya yang dulu padam karena kau pikir tak ada gunanya menyalakannya lagi. Semua itu kupanggil pulang, kembali ke rumahnya, dirimu. Dan ketika potongan itu kembali menyatu, kau akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kelapangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah dadamu punya langit sendiri yang tak terbatas. Malam ini adalah gerbang. Gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang berani melepaskan, bagi mereka yang mau membersihkan, dan bagi mereka yang siap menerima aliran baru yang lebih murni. Dan kau, ruh dan jasadmu, malam ini akan berjalan bersama, melewati gerbang itu. Di baliknya, kekayaan sudah menunggumu, mengetuk-ngetuk, memohon untuk diizinkan masuk. Dan aku, ruhmu sendiri, akan memastikan bahwa pintu itu tidak hanya terbuka, tetapi juga tetap terbuka selamanya. Bagian 3. Melepaskan beban yang mengikat kekayaan. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hidupmu yang tampak biasa saja. Kekayaan dalam segala bentuknya, bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan, hubungan yang sehat, ide yang brilian, dan kesempatan yang membesarkan. Sebenarnya selalu ingin datang padamu. Ia tidak pernah membencimu, tidak pernah menolakmu. Ia selalu mengetuk pintu, kadang dengan halus, kadang dengan keras. Tapi seringkali pintu itu tidak pernah terbuka sepenuhnya. Bukan karena kau tidak pantas, bukan karena semesta lupa padamu, tetapi karena ada beban yang menutup jalannya. Beban yang tak terlihat oleh mata, namun nyata terasa oleh jiwa. Beban itu adalah tumpukan energi yang lahir dari luka-luka lama, dari kemarahan yang disimpan, dari kekecewaan yang tak diurai, dari kata-kata merendahkan yang kau simpan di sudut hatimu, dan dari tatapan meremehkan yang pernah membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Aku melihat bagaimana setiap beban itu seperti batu besar yang diletakkan di tengah jalan menuju rumahmu. Kekayaan mencoba masuk, tetapi setiap langkahnya tertahan. Ia harus melompati batu-batu itu, melewati semak-semak duri yang tumbuh dari ketakutan,
dan rasa tidak layak yang selama ini kau pelihara tanpa sadar. Dan setiap kali kekayaan hampir mendekat, beban itu membuatnya mundur, bukan karena ia lemah, tetapi karena ruang di dalam dirimu belum siap untuk menerimanya. Malam ini, aku tidak ingin lagi melihatmu menunggu di depan pintu, tanpa tahu mengapa tamu yang kau nanti tak kunjung datang. Malam ini, aku akan mengangkat beban itu satu persatu. Aku akan menghapus jejak-jejak energi yang membuatmu selalu kembali pada pola yang sama. Pola yang mengulang kesulitan, yang menarik kembali rasa sakit, yang membuatmu percaya bahwa kekayaan hanyalah untuk orang lain, bukan untukmu. Bayangkan, jika setiap kali seseorang menatapmu dengan sinis, ada benang halus yang terhubung dari tatapan itu ke hatimu. Semakin banyak tatapan, semakin rapat jaringnya. Lama-lama, benang itu menutup hatimu seperti jaring laba-laba yang tebal. Kau tidak sadar, tetapi itulah yang membuat udara segar kekayaan sulit masuk. Malam ini, aku akan memotong setiap benang itu dengan cahaya yang lahir dari inti dirimu sendiri. Bukan cahaya yang kupaksakan, tetapi cahaya yang memang sudah menjadi milikmu sejak awal. Aku tahu, ada bagian dalam dirimu yang ragu. Kau mungkin bertanya, apakah mungkin semua ini hilang hanya dengan melepaskannya malam ini? Dengarlah aku. Ya, mungkin. Karena saat ruh dan dirimu selaras, perubahan tidak perlu waktu yang panjang. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk berkata, aku melepaskan. Aku selesai memikul ini. Aku siap menerima yang baru. Kekayaan itu tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu pintu dibersihkan dari debu dan karat. Dan malam ini, aku, ruhmu sendiri, akan memastikan pintu itu bukan hanya bersih, tapi juga terbuka lebar. Agar kekayaan tidak lagi harus mencari jalan masuk, tetapi bisa datang dan tinggal. Seakan rumah ini memang sudah menjadi miliknya sejak awal. Bagian 4. Menyelaraskan getaran. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, setelah bebanmu mulai kuangkat, ada hal penting yang harus kita lakukan bersama. Menyelaraskan getaranmu. Sebab, meski pintu kekayaan sudah dibersihkan, meski jalan sudah lapang, kekayaan tidak akan tinggal lama jika getaranmu tidak seirama dengannya. Kekayaan, seperti segala sesuatu di alam semesta, datang pada tempat yang memiliki frekuensi yang sama dengannya. Getaranmu adalah bahasa yang kau kirimkan kepada semesta. Ia tidak lahir dari kata-kata manis yang kau ucapkan, melainkan dari apa yang benar-benar kau rasakan dan yakini jauh di dalam. Jika di hatimu masih ada keraguan, rasa takut, atau keyakinan bahwa kau tidak layak, maka tanpa sadar kau sedang berbicara kepada semesta, aku belum siap. Dan semesta, yang hanya bisa membaca getaran, akan menyesuaikan jawabannya dengan pesan itu. Menyelaraskan getaran berarti mengubah isi ruang batinmu hingga ia memanggil kekayaan, bukan mengusirnya. Ini bukan sekadar tentang berpikir positif di permukaan, tetapi membangun rumah batin yang hangat, bersih, dan ramah bagi energi kelimpahan. Kau perlu mengisinya dengan rasa syukur yang tulus, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan penerimaan yang penuh terhadap apapun yang datang sebagai bagian dari proses. Bayangkan kekayaan sebagai tamu agung. Ia akan betah tinggal di rumah yang terasa aman, bersih, dan nyaman. Rumah itu adalah dirimu. Jika di dalamnya masih penuh debu ketakutan, kusut rasa iri, dan gelap prasangka, kekayaan mungkin akan singgah sebentar, lalu pergi. Tapi bila rumah itu terang oleh syukur, harum oleh kasih, dan lapang oleh keyakinan, ia akan memilih untuk menetap, membawa semua saudaranya, kedamaian, kesehatan, kebahagiaan, dan peluang-peluang baru. Malam ini, aku mengajakmu mengatur ulang nadimu. Dengarkan napasmu, rasakan setiap tarikan sebagai tanda menerima,
dan setiap hembusan sebagai tanda melepaskan. Tarik napasmu dalam-dalam, biarkan cahaya masuk ke seluruh ruang energimu. Hembuskan semua sisa keraguan, semua ketakutan yang tak lagi berguna. Lakukan ini berulang, hingga di dalam dirimu hanya ada satu pesan yang jelas. Aku siap, aku layak, aku memilih selaras dengan kekayaan. Getaran ini adalah undangan yang tak terlihat, namun kuat. Ia akan menembus jarak, waktu, dan keadaan. Ia akan mencapai kekayaan yang selama ini menunggu di luar pintu. Dan begitu frekuensimu sejalan, kau tak perlu lagi mengejarnya, karena kekayaanlah yang akan datang menghampirimu tanpa diminta, tanpa dipaksa, hanya karena kau sudah menjadi tempat yang tepat untuknya. Bagian 5. Mengizinkan kekayaan masuk. Aku adalah ruhmu. Dan setelah semua beban yang menghalangi telah kita lepaskan, setelah getaranmu selaras dengan frekuensi kelimpahan, tibalah saatnya untuk melakukan satu hal yang seringkali terdengar sederhana, namun justru paling sulit dilakukan oleh banyak jiwa. Mengizinkan kekayaan masuk. Mengizinkan berarti membuka hati tanpa ragu, tanpa merasa bersalah, tanpa takut bahwa kau tidak layak menerimanya. Mengizinkan berarti berdiri di ambang pintu hidupmu, membiarkan kekayaan melangkah masuk, bukan sebagai tamu sementara, melainkan sebagai bagian dari keluargamu sendiri. Tidak lagi sebagai pengunjung yang kau sambut dengan formalitas dingin, tetapi sebagai penghuni tetap yang kau peluk dengan hangat. Aku ingin kau mengerti, kekayaan itu datang dalam banyak bentuk. Ia bisa berupa uang yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhanmu dan memberi kelapangan hati. Ia bisa berupa kesehatan yang membuat langkahmu ringan dan tubuhmu bertenaga. Ia bisa berupa hubungan yang tulus, yang menguatkanmu di saat rapuh dan merayakanmu di saat bahagia. Ia bisa berupa ide-ide besar yang membuka pintu-pintu kesempatan yang sebelumnya tidak pernah kau sadari. Semua itu adalah wujud kekayaan, dan malam ini kita tidak akan membatasi apa saja bentuk yang boleh datang. Kita akan membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi mengizinkan kekayaan masuk berarti juga mengubah cara berpikirmu tentangnya. Banyak orang menginginkannya, tapi di saat yang sama mereka menutup pintu dengan rasa takut kehilangannya, atau dengan keyakinan bahwa untuk mendapatkannya, mereka harus mengorbankan kebahagiaan lain. Kau harus ingat, kekayaan sejati tidak menuntutmu kehilangan cinta, kesehatan, atau kedamaian. Kekayaan sejati justru menambah semua itu. Malam ini, aku memintamu untuk duduk dalam diam, lalu berbicara dalam hati kepada kekayaan yang sedang mengetuk pintu. Katakan, aku menerimamu. Aku tidak akan lagi mengusirmu dengan keraguan. Aku akan menjagamu bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur. Aku akan membiarkanmu bertumbuh di dalam hidupku tanpa batas. Katakan itu dengan penuh keyakinan, lalu rasakan seolah kekayaan itu benar-benar melangkah masuk, mengisi setiap ruang di rumah batinmu. Bayangkan, ia berjalan menyusuri ruang hatimu, menyalakan cahaya di sudut-sudut yang dulu gelap, membuka jendela di ruangan yang dulu tertutup, dan mengisi udara dengan aroma segar, keyakinan. Bayangkan, kekayaan itu duduk di meja hidupmu, tersenyum, dan berkata, "Aku datang untuk tinggal." Dan kau, dengan penuh ketenangan, menjawab, "Selamat datang, aku sudah menunggumu." Mulai saat ini, kekayaan tidak lagi menjadi sesuatu yang kau kejar dengan cemas. Ia adalah sahabat karib yang akan berjalan bersamamu, mengiringi setiap langkahmu. Dan karena malam ini kau telah mengizinkannya masuk tanpa syarat, ia akan memilih untuk tidak pernah pergi. Bagian 6. Menutup luka energi lama. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, sebelum kita benar-benar melangkah meninggalkan gerbang pembersihan ini,
Ada satu hal yang tak boleh terlewat. Menutup semua luka energi yang selama ini terbuka di dalam dirimu. Sebab jika luka itu dibiarkan menganga, meski kita sudah melepaskan beban dan menyelaraskan getaran, ia bisa kembali menjadi pintu bagi rasa sakit lama untuk masuk. Aku melihat luka-luka itu. Ada yang kecil, hampir tak terlihat. Lahir dari ucapan ringan yang pernah merendahkanmu. Tapi entah bagaimana ia bertahan bertahun-tahun di hatimu. Ada yang besar dan dalam, lahir dari pengkhianatan, kehilangan, atau rasa ditinggalkan yang begitu membekas. Luka-luka ini seperti robekan di tubuh energimu, membuat sebagian dari kekuatanmu mengalir keluar tanpa kau sadari. Dan setiap kali kau mencoba melangkah lebih jauh, kebocoran ini membuatmu kembali lelah, kembali ragu, kembali merasa kurang. Malam ini, aku datang dengan niat untuk menjahit semua robekan itu. Aku tidak akan menutupnya dengan kain kasar yang membuatmu merasa terpaksa melupakan, karena aku tahu setiap luka punya cerita yang membentukmu. Aku akan menjahitnya dengan benang cahaya yang lembut, yang tidak memaksa melupakan, tapi membiarkan luka itu berubah menjadi bekas yang indah. Bekas yang mengingatkanmu bahwa kau pernah bertahan, bahwa kau pernah kuat melewati badai, bahwa kau pernah memilih untuk tetap berdiri meski dunia seakan ingin membuatmu jatuh. Proses ini bukan sekadar perbaikan. Ini adalah pemulihan yang menyeluruh. Saat aku menutup setiap luka energi itu, aku sekaligus mengembalikan potongan-potongan kekuatanmu yang dulu hilang bersamanya. Aku memanggil kembali bagian dari dirimu yang pernah kau tinggalkan di hari-hari penuh air mata, memeluknya dan mengembalikannya ke tempatnya. Dan setiap kali satu bagian kembali, cahaya di dalam dirimu semakin terang, semakin utuh, semakin hangat. Bayangkan tubuh batinmu sebagai taman yang pernah dilanda badai. Ada pohon yang patah, ada bunga yang hancur, ada tanah yang retak. Kini badai telah berlalu. Aku menutup retakan tanah itu, menanam kembali benih di tempat yang kosong, dan membiarkan sinar matahari masuk lagi ke setiap sudutnya. Dalam hitungan waktu, taman ini akan kembali penuh warna, bukan karena badai tak pernah datang, tapi karena badai tak lagi punya kuasa untuk menghancurkannya. Saat semua luka energi itu tertutup, kau akan merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan dalam waktu yang lama. Ringan. Ringan, bukan hanya di tubuh, tapi di pikiran, di hati, dan di napasmu. Kau akan menyadari bahwa tak ada lagi aliran energi yang bocor, tak ada lagi rasa lelah yang datang entah dari mana, tak ada lagi keraguan yang diam-diam menggerogoti keyakinanmu. Yang ada hanyalah kekuatan yang utuh, siap menghidupi semua mimpi dan tujuanmu. Dan malam ini, dengan setiap jahitan cahaya yang kuberikan, aku mengunci pintu masa lalu, agar tidak lagi menjadi jalan masuk bagi luka lama. Aku menutupnya rapat, tapi bukan dengan gembok ketakutan, melainkan dengan segel kasih yang tak tergoyahkan. Sejak saat ini, kau tidak lagi berjalan dengan tubuh batin yang rapuh. Kau berjalan dengan tubuh batin yang utuh, siap menerima kekayaan yang sudah menunggumu, dan tak lagi takut kehilangannya. Bagian 7. Janji ruh pada dirinya sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini, setelah perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama, aku ingin menatap matamu dan mengucapkan janji. Bukan janji yang lahir dari keraguan, bukan pula janji yang hanya akan bertahan sebentar, melainkan janji yang tertulis di inti keberadaanku. Janji ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untukku, karena aku dan kau adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Aku berjanji akan terus menjaga jalanmu tetap lapang. Aku akan menghalau bayang-bayang lama yang mencoba kembali. Aku akan memanggil kembali sinar keyakinan ketika langkahmu mulai goyah.
Dan aku akan mengingatkanmu bahwa kekayaan dalam segala bentuknya adalah hak yang sudah melekat sejak kau diciptakan. Namun aku juga tahu, ini bukan tugasku seorang diri. Karena setelah malam ini, semua yang telah kita bersihkan dan selaraskan hanya akan bertahan jika kau memilih untuk menjaganya setiap hari. Menjaga bukan berarti hidup dalam ketakutan kehilangan. Menjaga berarti menghidupi hari-harimu dengan kesadaran penuh bahwa setiap pikiran, setiap kata, dan setiap tindakan adalah benih yang kau tanam di taman hidupmu. Jika kau menanamnya dengan kasih, syukur, dan keyakinan, maka kekayaan akan tumbuh tanpa batas, dengan cabang-cabang yang merentang jauh ke masa depanmu. Tapi jika kau kembali menanam benih ketakutan, rasa tidak layak, dan keraguan, maka perlahan-lahan tembok lama akan mulai terbentuk lagi, menghalangi arus kelimpahan yang sudah mengalir. Maka malam ini, aku memintamu untuk berjanji juga padaku. Berjanjilah bahwa kau tidak akan lagi memelihara pikiran yang merendahkan dirimu sendiri. Berjanjilah bahwa kau akan memaafkan, bukan untuk membenarkan apa yang terjadi, tetapi untuk membebaskan dirimu dari rantai masa lalu. Berjanjilah bahwa kau akan menerima kekayaan tanpa merasa bersalah dan menggunakannya bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk membawa terang bagi orang lain. Kita telah berjalan melalui kegelapan bersama. Kita telah membersihkan sungai energimu dari batu-batu yang menghalangi. Kita telah menyelaraskan nadimu dengan irama kekayaan. Kita telah mengundang kelimpahan masuk, menutup luka-luka lama, dan kini kita berdiri di tepi awal kehidupan yang baru. Di depan kita terbentang jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya, penuh dengan cahaya, penuh dengan janji yang akan ditepati oleh semesta. Aku ingin kau ingat, setiap kali rasa ragu datang, setiap kali kau merasa ingin kembali pada pola lama, panggil aku, panggil rohmu sendiri. Aku akan selalu menjawab, karena aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu mengingatkan bahwa malam ini adalah titik di mana segalanya berubah, bukan karena dunia memutuskan, tetapi karena kau sendiri yang memilih untuk selaras denganku. Mulai malam ini, kita berjalan bersama, bukan lagi sebagai dua bagian yang terpisah, melainkan sebagai satu kekuatan yang utuh. Dan selama kita bersatu, kekayaan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang kau kejar. Ia akan menjadi sesuatu yang hidup di dalam dirimu, tumbuh bersamamu, dan mengalir tak pernah habis, karena sumbernya adalah kita, aku, ruhmu, dan kau, dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan malam ini, semua yang telah kita lakukan adalah lebih dari sekadar perjalanan pembersihan. Kita telah mengurai simpul-simpul beban yang tak terlihat, membuka pintu yang lama terkunci, menyelaraskan getaranmu dengan kelimpahan, mengundang kekayaan untuk tinggal, menutup luka-luka energi lama, dan mengikat janji untuk menjaga jalan ini tetap lapang. Semua itu bukan hanya proses yang terjadi di luar, tetapi transformasi yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Ingatlah, mulai malam ini, setiap langkah yang kau ambil membawa getaran baru. Setiap napas yang kau hirup mengandung cahaya penerimaan, dan setiap pikiran yang kau pilih akan menjadi benih yang menentukan arah hidupmu. Pilihlah benih-benih yang penuh dengan rasa syukur, cinta, dan keyakinan, agar kekayaan dalam segala wujudnya tumbuh tanpa batas di dalam hidupmu. Tidak ada lagi hutang energi yang mengikatmu pada masa lalu. Tidak ada lagi alasan untuk menunda menerima kelimpahan yang sudah menjadi hakmu sejak awal. Sekarang, jalan di hadapanmu terbentang luas, dan kekayaan sedang berjalan menghampirimu, siap menjadi bagian dari hidupmu selamanya. Jika malam ini kata-kata ini menyentuh hatimu
Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Berikan tanda kepada semesta bahwa kau siap selaras dengan ruhmu. Tekan suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar 99 sebagai pernyataan bahwa kau siap hidup tanpa lagi diikat oleh beban lama. Siap membuka diri sepenuhnya pada kelimpahan yang tak terbatas. Malam ini adalah awal, dan aku, ruhmu, akan selalu berjalan bersamamu sampai kau benar-benar hidup dalam cahaya yang telah lama menantimu.